Dan juga Bapak Ibu yang lainnya sudah punya akun guru Binar. Ini adalah akun guru Binar saya versi yang user karena biar memudahkan Bapak Ibu untuk melihat atau mengeksplorasi fitur di guru Binar. Tentunya akan ada banyak sekali nih di sini fitur-fitur yang tersedia di guru Binar. Bapak Ibu tinggal ke sisi yang sebelah kiri, di sini ada tulisan blog gitu ya. Kita klik. Nah, di sini mungkin kalau Bapak Ibu kosong gitu ya, karena mungkin Bapak Ibu belum pernah menulis. Nanti silakan Bapak Ibu klik yang tambahkan blog. Nah, tambahkan blog, silakan membuat judulnya, misalnya eh, deep learning gitu ya, tren pendidikan terkini yang diisukan akan digunakan. Ini saya cuma contoh aja Bapak Ibu, tapi silakan nanti Bapak Ibu buat sendiri gitu ya. Maaf. Lalu isi bloknya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bu Is. Jadi tidak ada kolom-kolomnya, kayak misalnya kolom satu itu harus diisi dengan situasi, kolom kedua harus diisi dengan tantangan, dan lain-lainnya. Jadi kami tidak membuat seperti itu, tapi kami langsung membuatnya satu kotak saja. Di sini juga ada beberapa fitur yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen bold atau pengen italic atau cetak miring, pengen underline, terus misalnya tipe dari fontnya pengen apa, silakan bisa dipilih. Tapi kalau fontnya guru binar, ini adalah Camden Book gitu. Terus juga di sini ada warnanya, terus juga di sini misalnya kalau pengen di blok siap kalimatnya gitu ya, bisa di sini ada highlight. Terus di sini juga ada poin-poin, tapi biasanya kalau dari kami ini kami jarang banget pakai poin-poin karena balik lagi kami ininya berbentuk narasi. Tapi jika Bapak Ibu harus ada sub judul gitu ya, karena kan ada beberapa artikel yang memiliki subjudul, boleh menggunakan bullet atau poin-poin ini gitu. Terus juga tipe paragrafnya silakan dipilih. Ketinggian dari antar paragrafnya juga silakan disesuaikan. Saya rasa kalau untuk ketentuan basic dalam menulis, Bapak Ibu juga sudah paham ya gitu ya. Jadi tidak perlu saya jabarkan lagi harus berapa artinya dan lain-lainnya. Terus ini font size-nya biasanya kalau saya bisa menggunakan 12 atau menggunakan 14. Jadi dua ukuran font itu yang paling sering saya gunakan. Di sini juga ada tabel, tapi karena Bapak Ibu menulisnya artikel atau atau cerita praktik baik, tabel sepertinya tidak perlu ya Bapak Ibu digunakan. Nah, terus misalnya Bapak Ibu pengen attach link dari dokumentasi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya ingin berbagi cerita tentang best practice Bapak Ibu dan punya rekaman dokumentasinya di YouTube. Bapak Ibu juga bisa attach linknya di sini atau klik yang video ini attach link YouTube-nya di sini atau Instagram juga bisa nih ya Bapak Ibu. Bentar, oke. Nah, kalau foto juga tentu bisa Bapak Ibu, nanti silakan di attach juga di dalam karya tulis Bapak Ibu seperti itu. Nah, nanti setelah menulis, misalnya ini saya tulisnya ngasal dulu ya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu nanti tulis saja ngasal ya, tapi disesuaikan. Nanti silakan klik di kategori di sini. Kategori di sini adalah untuk memudahkan nanti para pembaca mencari cerita Bapak Ibu. Masuk di dalam kategori apa? Misalnya kalau di sini ini kan dia tentang edukasi, atau terus juga ke bawah ada tentang pendidikan, atau misalnya tentang apa ya, kita lagi tentang tren gitu. Silakan ditambahkan seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu memiliki sumber gitu ya, yang tadi saya sampaikan, ketika juga sumbernya di sini, misalnya dari jurnal apa, atau misalnya dari portal media massa apa, silakan tulis di sumber. Catatan tidak perlu diisi Bapak Ibu, karena catatan ini nanti diisi oleh autor atau diisi oleh kami gitu dari admin grup Minar. Nah, keyword ini dia Bapak Ibu yang nanti bisa digunakan juga pada saat mencari karya tulis Bapak Ibu di dalam blog guru Binar yang memudahkan para user. Misalnya, kalau tadi kan tentang deep learning, tulis aja deep learning.
di, dipisahnya menggunakan koma sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Nih ya, Bapak Ibu, koma, spasi, eh, tren pendidikan, koma, pendidikan terkini, gitu ya. Silakan pilih keyword yang memudahkan untuk mencari karya tulis Bapak Ibu dan silakan ditulis lagi gitu. Biasanya kalau kami gitu ya menggunakan 5 sampai 8 keyword saja. Jadi tidak mesti harus sampai 20 sampai 50, tidak perlu ya Bapak Ibu, disesuaikan saja. Biasanya kalau kami 5 sampai 8 keyword. Nah, lanjutnya adalah thumbnail. Thumbnail itu biasanya display foto pada saat Bapak Ibu uh, apa ya, mengupload karya tulis Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan, saya perlihatkan juga ya tampilan versi depannya untuk Bapak Ibu bisa memahami fungsi dari thumbnailnya itu sendiri. Nah, publikasikan blog, klik iya, atau misalnya tidak, eh, atau bisa dikosongkan dulu juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya diklik iya aja, jadi biar nanti memudahkan kami untuk mengecek karya tulis Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini akan terintegrasi dengan Google, yaitu SEO, Search Engine Optimization gitu. Nah, untuk menulisnya, Bapak Ibu, untuk SEO title itu judul ya maksudnya. Jadi silakan di copy ulang judulnya di dalam ini seperti itu. Lalu SEO description-nya adalah rangkuman. Rangkuman dari isi blog Bapak Ibu. Gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu sudah membuat lead, misalnya buat artikel ya, sudah ada lead-nya, copy aja lead-nya ke sini. Gitu. Nah, lalu keyword-nya seperti apa? Keyword-nya dari sini juga. Bisa di-copy aja dan di paste di sini. Jika sudah selesai, silakan disimpan oleh Bapak Ibu. Oh ya, ini nggak bisa di ini. Misalnya saya contohkan eh, ini ya dari kegiatan. Nah, misalnya kalau thumbnailnya terlalu besar, nanti akan muncul tulisan harus dikompres untuk thumbnailnya. Kita cari ya, coba saya cari ini deh, ini bisa nggak ya? Nah, ini bisa nih. Nah, habis itu kita klik simpan. Oke, nah ini sudah ada. Kalau tulisannya adalah perlu dikurasi, maka nanti akan dikurasi oleh tim guru binar, gitu bisa oleh saya atau nanti mungkin rekan saya. Tapi jika tulisan sudah approve, tandanya sudah bisa dipublikasikan di blog guru binar. Seperti itu untuk tampilan di dalam dashboard Bapak Ibu. Oke, Bu Is, ada yang mau ditanyakan dulu atau ingin dikonfirmasi dulu sampai sini? Ya, Mbak, terutama ya tentang foto tadi itu loh, Mbak. Apakah itu Mm-mm. wajib untuk diberikan? Oke, kalau misalnya foto yang di dalam isi blog, ini tidak wajib Ibu, tidak apa-apa jika Ibu tidak menambahkan foto. Tapi kalau yang di thumbnail ini wajib ya Ibu. Jadi silakan Ibu pilih aja Bu, misalnya dari best practice Ibu kan pasti Ibu menyimpan banyak dokumentasi foto ya. Ibu pilih satu aja gitu yang ukurannya sudah dikompres tadi yang maksimal di 200 kilobyte gitu, hanya satu aja untuk diupload di sini. Atau misalnya Ibu membuatnya artikel, Ibu bisa mencari foto yang sesuai dengan isi artikel Ibu. Misalnya kebetulan Ibu punya dokumentasi foto yang mirip nih dengan isi artikel Ibu, bisa juga Ibu menggunakan foto itu. Atau misalnya Ibu mau mencari dari sumber lain gitu ya untuk fotonya juga, itu tidak apa-apa ya kalau untuk foto seperti itu Ibu. Begitu. Sebab kan yang mau satu kan yang pengalaman yang sudah lalu. Jadi kan eh, saya nggak pernah sampai menyimpan fotonya gitu loh. Untuk yang kan saya tulis seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya kita pakai kartun, kita cari di Google seperti itu. Yang penting sesuai lah seperti itu. Nggak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari
best practice ibu sebaiknya sih foto dari kegiatan ibu, tapi misalnya kalau nggak ada baru nggak apa-apa. Nanti coba dicari aja dulu Bu, gitu karena nanti tampilannya juga tidak besar sih kalau untuk thumbnail ini tak hanya untuk pemanis dalam pencarian di dalam blog tampilan pembaca aja sih Bu, seperti itu. Nah, lalu misalnya kalau untuk foto di Tamela sendiri ini tadi karena ibu menyebutkan kartun, jadi saya terpikirkan sebisa mungkin tidak kartun ya Bu ya gitu, tapi gambar misalnya orang asli gitu. Jadi foto-foto yang asli. Jadi nanti biar dari segi estetikanya juga cakep gitu. Seperti itu Bu Is. Kasih, Mbak. Ini untuk jumlah kalimatnya, Mbak, nggak, tidak ada batasan. Tidak ada batasan Ibu kalau untuk isi, tapi kalau untuk judul tadi seperti yang saya bilang 8 sampai 15 kata. Oke, ya Mbak, makasih. Sama-sama Ibu. Kalau gitu kita lanjut ke tampilan pembacanya ya. Kalau yang Iya. pengalaman itu untuk pemilihan, ya, oh ini masuk dalam edukasi, ini masuk dalam tren, itu bagaimana, Mbak? Oke, baik. Eh, cara pemilihannya ya Bu ya. Ya. Oke, kalau dari cara pemilihan kategori, ini yang kategori dulu ya. Saya kembali lagi kalau gitu. Nah, untuk yang kategori di sini ya, ini disesuaikan dengan isinya Ibu gitu. Isinya Ibu tentang apa sih gitu? Misalnya tentang eh, kurikulum merdeka, misalnya tentang umum aja gitu, atau misalnya tentang bahasa, tentang gamifikasi gitu ya. Ini karena kategori-kategori yang dulu jadi masih ada, atau misalnya kategori-kategori lainnya, itu bisa sesuaikan aja gitu dari isi atau ibu gitu atau isi karya tulis ibu disesuaikan aja jadi itu tidak ada ketentuannya gitu jadi yang mana yang nyambung dengan kategori dan juga isinya maka itulah kategori yang tepat. Nah lalu untuk keywordnya ini pasti agak bingung ya Bu Is dan juga Bapak Ibu pembeda antara tag atau kategori ini dengan keyword. Kalau misalnya kategori ini memudahkan untuk apa ya mengklasifikasikan atau mengkelompokkan karya tulis Bapak Ibu di dalam blog Guru Binar. Nah, kalau keyword ini untuk pencariannya gitu. Jadi misalnya kalau nanti si usernya itu ingin mencari karya tulis Bapak Ibu, misal ingat, oh iya, Bu Is kan saya nulis tentang deep learning nih. Bu Is berarti harus membuat keywordnya itu tuh yang cocok dengan judulnya gitu atau selain dengan judul dan juga dengan isinya gitu. Karena deep learning ini cukup terfokus gitu ya kata-katanya deep learning makanya tadi saya pilih keywordnya langsung deep learning aja gitu langsung deep learning aja jadi mudah untuk dicari gitu jadi fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca mencari karya tulis dari ibu seperti itu. Makasih, Mbak. Oke sama-sama ibu kalau gitu kita lanjut dulu ya ke tampilan depan di blog Guru Binar. Nah, mungkin bisa kalau Bu Is atau Bapak Ibu yang lainnya pernah melihat blog Guru Binar tuh ada di sini nih. Nah, di atas di bar ini di sebelah webinar dan juga bahan ajar. Atau oh ya cuma cuma di atas aja. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Thumbnail itu fungsinya untuk di sini nih. Gitu. Tadi mungkin Bu Is bingung, thumbnail itu tuh fungsinya untuk apa sih? Untuk foto pemanis dari eh, foto pemanis dari karya tulis Bapak Ibu pada saat pembaca mengeksplor. Nah, ini foto-foto thumbnail gitu. Ini yang dinamakan dengan thumbnail. Nah, foto-foto di sini silakan dicari yang sesuai atau misalnya kalau Bapak Ibu punya foto sendiri gitu ya, yang tadi saya contohkan misalnya pada saat Bapak Ibu best practice, boleh menggunakan itu juga. Nah, nih seperti ini foto-fotonya, nih foto kegiatan dan lain-lainnya. Kita maaf, kita pilih satu dulu untuk melihat versi tampilan depannya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi saya bilang dengan lead dari artikel. Ini judul artikelnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6.
789. Masih dalam kategori judul standar ya, 8 sampai 15 menitnya. Nah, ini bisa kalau nanti Bapak Ibu pengen menggunakan subjudul juga boleh, boleh pakai poin-poin atau langsung seperti ini juga boleh. Nah, ini dibuat saja gitu. Ini langkah-langkah ya, karena langkah-langkah jadi perlu ada eh, poin-poinnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu gitu ya maupun Bukis misalnya kalau nanti karya tulisnya sudah diterbitkan di dalam eh, blog guru Binar, silahkan dibagikan. Dibagikannya klik di sini nih, ada tombol-tombol untuk dibagikan. Seperti itu, misalnya bagikannya berupa link, bisa klik ini atau bisa langsung, aduh, bisa langsung copy link yang ada di sini ke sosial media Bukis atau Bapak Ibu yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi.